membaca Alhamdulillahi Rabbil Alamin, maka Allah berfirman, Hamidani abdi. Hamidani abdi kata kerja. Alhamdulillahi Rabbil Alamin jumlah yang istilah Ustaz Asep ya mubtada khobar. Kalau Alhamdulillah jumlah ismiyah. Kalau Hamidani jumlah fi'liyah. Mungkin bahasa Indonesia juga ada, tapi tidak sama. Dalam bahasa Indonesia dikenal dengan kata kalimat nominal dan kalimat verbal ya. Dalam bahasa Arab, kalimat nominal itu terdiri dari mubtada dan khobar, subjek dan predikat. Itu memiliki makna bahwa kandungan kalimat abadi. Tetap tidak berubah-ubah. Sedangkan kalau kalimat verbal atau terdiri dari kata kerja dan pelaku dan fa'il menunjukkan bahwa isi kandungan dalam kalimat tersebut berubah-ubah. Bisa berhenti, bisa berkembang, bisa turun, bisa naik. Alhamdulillahi Rabbil Alamin tetap. Selamanya segala puji bagi Allah. Karena itu jangan sampai ada tersirat dalam hati ingin dapat pujian. Kalau orang sudah menanamkan jiwa Alhamdulillahi Rabbil Alamin ke dalam hatinya, tidak mungkin ingin mendapatkan pujian. Bila ada yang memuji sekalipun, dia akan berkata dalam hatinya, segala puji milik Allah. Aku tidak layak dapat pujian. Tapi penting sekali ya pujian itu ya buat pemilunya. Iya, kalau nggak disanjung-sanjung nggak dapat suara. Ya Allah, inilah kehidupan manusia. Yang paling utama adalah jangan sampai bangga dengan dipuji. Itu yang paling utama. Nah, ketika kita membaca, setiap kali ada hamba yang membaca hamdalah alhamdulillahirabbil alamin, maka Allah memberi respon langsung dengan berfirman, hamidani abdi, telah memuji kepadaku hambaku. Kalimat telah memuji kepadaku hambaku untuk waktu tertentu. Dan pujiannya sangat terbatas. Namun ketika kita membaca alhamdulillah, yakini dalam hati kita bahwa Allah memberikan respon. Sehingga kita tidak akan merasa sendirian. Setiap kali kita baca Alhamdulillahirabbil alamin, langsung ada jawaban dari Allah. Termasuk kalau bersin ya. Alhamdulillahirabbil alamin, Allah langsung menjawab hamidani abdi. Tapi kalau tidak sampai akhir surat Al-Fatihah, ya tentunya tidak lengkap ya jawaban juga dari Allah. Ungkapan Alhamdulillah adalah langkah yang pasti menuju kedekatan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika seorang hamba sudah dekat dengan Allah, maka apapun yang dia perlukan akan dipenuhinya meski tidak mengajukan permohonan padanya. Berarti kalimat Alhamdulillahi Rabbil Alamin meningkatkan baik sangka kepada Allah. Apapun yang kita perlukan walaupun tidak kita minta akan Allah sediakan. Tapi mana buktinya? Ya tentu Allah juga yang mengatur kapan mau diberikan. Kapan tepatnya. Dan seberapa banyak yang diperlukan apa diberikan hari ini, besok, dan selanjutnya. Dan apapun yang tidak dia perlukan akan dia jauhkan walaupun dia memohon untuk mendapatkannya. Ketika kita jiwai makna Alhamdulillahirabbil alamin yang Allah berikan kepada kita sesuai dengan keperluan kita yang Allah ketahui. Bukan keperluan kita yang kita inginkan, boleh jadi yang kita inginkan bukan yang kita perlukan. Jangankan hubungan Allah dengan kita, hubungan kita dengan anak kita saja kan. Tidak semua yang diminta oleh anak kita kasih. Orang tua lebih tahu. Bahkan terkadang anak dipaksa harus menerima sampai nangisnya. Karena orang tua tahu ini perlu. Ya, saya masih ingatlah waktu dulu masa pilot waktu kecil. Nangis ingin makan. Anak saya mah nggak pernah nangis ingin makan. Nangis dipaksa makan. Karena susah makan, dipaksa makan sampai nangis. Ya orang tua lebih tahu. Allah lebih dari sekedar itu. Tentu kadang-kadang kita tidak mau ini, tapi Allah beri. Umpamanya saat ini orang-orang yang sedang sakit. Mereka hamba-hamba Allah yang sedang sakit. Tidak mau sakit itu.
Tapi Allah Maha tahu. Ini kalau nggak dikasih sakit, kurang sadar. Kalau nggak dikasih sakit, nggak dekat dengan Allah. Atau kalau nggak dikasih sakit, nggak berjuang lebih dekat lagi dengan Allah. Sudah dekat supaya lebih dekat lagi, dikasih sakit. Ketika memang Allah menyayangi dia, Pak, ini orang harus diberi sakit. Biar lebih dekat dengan Allah. Atau sedang jauh, biar dekat kepada Allah. Diberi penyakit. Entah penyakit, entah kehilangan sesuatu, kehilangan yang disayangi, itu semuanya adalah bila kita sikapi dengan kalimat Alhamdulillahi Rabbil Alamin, akan membawa kepada kenikmatan. Imam Ahmad bin Hanbal, murid Imam Ash-Syafi'i, sekali waktu beliau sakit, ditengok oleh murid-muridnya. Biasa pertanyaan muncul, gimana kabarnya sekarang? Alhamdulillah. Dengar-dengar kemarin engkau sakitnya berat. Aku katakan Alhamdulillah. Iya, kemarin dengar engkau sakit. Aku katakan Alhamdulillah, jangan membawa aku tidak syukur kepada Allah. Aku sekarang sudah nikmat. Alhamdulillah. Sampai seperti itu ya. Kenapa? Karena dengan mengucapkan Alhamdulillah, aku berbahagia, bersyukur kepada Allah. Sakitku cuma di fisik, rohani semakin sehat. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu sekali waktu sakit, ditengok oleh sekian banyak sahabat. Pada waktu orang nengok dan bertanya gimana sekarang kabarnya, kata dia, dengan aku terima derita penyakit ini, aku dapat nikmat 4 kenikmatan yang tidak dicapai waktu di luar sakit. 4 kenikmatan aku terima saat menderita sakit. Apa itu kenikmatan yang satu, yang kedua, dan selanjutnya? Dengan adanya sakit, aku dapat menikmati peningkatan taqarrub kepada Allah dan jauh dari godaan yang mengantarkan kepada kemaksiatan. Nikmat luar biasa ya kalau sudah punya iman gitu, apapun jadi baik. Makanya Rasul bersabda, ajaban li amril mu'min kullu amri khair wa la yakunu dzalika illa lil mu'min. Hadis ini harus hafal nih para petugas rumah sakit. Ajaban li amril mu'min, sungguh mengagumkan orang yang beriman. Kullu amri khair, segala sesuatu baik terus. Idza asabatu sarra syakar fakana khairullah. Apabila dia mendapatkan kenikmatan yang manis, meningkatlah syukurnya. Itu kan baik buat dia. Dan apabila dia dicabut kenikmatannya sebahagian dan diberikan yang pahit, yang dia derita, dia bersabar, sabar baik baginya. Sabar dan syukur dua-duanya adalah membawa diri menuju ridha Allah. Bahkan kalau kita kaji banding Al-Quran ya, antara sabar dengan syukur. Kalau untuk orang yang syukur, Allah berfirman, وَسَنَجْزِي الشَّاكِرِينَ وَسَيَجِزِيَ الشَّاكِرِينَ. Allah membalas orang yang bersyukur sesuai dengan amalnya. Tapi kalau orang yang bersabar, bukan membalas. Wallahu ma'as-sabirin. Wallahu yuhibbus sabirin. Allah bersama orang bersabar. Allah mencintai orang yang bersabar. Luar biasa. Mana yang lebih tinggi kedudukannya? Orang bersabar, orang bersyukur. Tapi kita menginginnya ya enak-enak aja ya. Ya kan? Orang bersabar itu dicintai Allah. Bersama Allah. Kalau orang yang bersyukur dibalas. Dibalas sesuai dengan amal. Kalau bersabar, selamanya bersama Allah. Dan ini mampir dulu ya, pembahasan ma'as-sabirin. Innallaha ma'as-sabirin. Sesungguhnya Allah bersama orang yang bersabar. Orang yang bersabar di mana deh? Di muka bumi. Ini mampir dulu ya bahasannya. Karena ramai di media terkait dengan bahasan Ar-Rahman alal arsy istawa. Dibahas oleh ustaz-ustaz yang di media bahwa Allah itu ada di arasy kan gitu ya. Di atas arasy. Karena Ar-Rahman alal arsy istawa. Terus kalau wallahu ma'as sabirin, Allah bersama orang yang bersabar di mana? Di bumi kan. Ini gimana jadinya? Di bumi apa di arasy? Bumi arasy adalah makhluk Allah yang sangat kecil di hadapan. Gak bisa dipahami kalimat bersama orang yang sabar seperti kita mengatakan
dokter bersama pasien atau dokter bersama perawat, yang nggak bisa disamakan. Kalimat bersama untuk Allah jangan dipahami dengan makna bersama untuk kita. Kalau umpamanya ada seorang aktivis di Rumah Sakit Al-Islam, ternyata kerjanya bagus. Direktur mengundang dia karena dia sebagai karyawan teladan. Lalu sampailah di tempat kantor direktur. Direkturnya belum datang. Tetapi yang pendampingnya di situ berkata, Pak, sampaikan apa yang ingin Bapak sampaikan. Direktur bersama Bapak. Kalimat bersama di situ gimana maknanya? Belum ada direkturnya juga, tapi bersama. Bersama di situ bukan bersama dalam artian fisik, tapi bersama kesertaan dalam perhatian. Nah, kalau manusia dengan manusia bisa seperti itu, bagaimana Allah bersama hamba-hambanya? Wallahu ma'as-sabirin. Allah bersama orang yang bersabar. Orang bersabar berada di muka bumi. Jangan dipandang Allah berada di muka bumi. Bumi kecil. Jadi apa bersamanya? Kalau saya pokoknya mengumpamakan diri saya sendiri, sedang begini, tiba-tiba lihat semut 3 jalan. Yang satu jalan, yang 2 berhenti. Saya perhatikan yang jalan terus. Nah, saya akan bersama semut yang satunya. Apakah saya berada tempat semut? Enggak, semut kecil sekali. Kalau saya dengan semut aja seperti itu, tentunya Allah lebih dari sekali. Baik, saya lanjutkan. Jadi kalimat Allah ma'as sabirin bukan berarti orang yang bersabar di bumi, Allah juga di bumi. Enggak demikian. Sebagaimana juga Ar-Rahman alal arsy istawa, Ar-Rahman di atas arash istawa, jangan dipahami aras adalah tempatnya Allah. Kecil sekali. Allahu Akbar. Arash bagaimanapun besarnya, tidak bisa dibandingkan dengan Allahu Akbar. Ya, kita lanjutkan. Nabi Ibrahim berdoa dengan susunan lafaz yang mengandung makna pujian padanya, serta mengungkapkan kenikmatan tercurah berupa 2 buah hati yang kelahirannya telah ditunggu-tunggu puluhan tahun sebelumnya. Dengan usia yang sudah lanjut, Nabi Ibrahim membaca masa depan kedua buah hati yang tidak lama lagi akan beliau tinggalkan. Karena itu beliau serahkan segala urusan yang berhubungan dengan masa depan Ismail dan Ishak hanya kepada Allah. Nabi Ibrahim berkata, Alhamdulillahilladzi wahabali alal kibari Ismail wa Ishaq. Inna rabbi lasami'ud du'a. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan karunia kepadaku berupa 2 putra bernama Ismail dan Ishak dikala aku sudah lanjut usia. Nabi Ibrahim memohon kepada Allah sejak muda. Rabbi habli minas salihin, Rabbi habli minas salihin. Berilah aku karunia berupa keturunan yang saleh. Dikabulkannya pada usia 30 enggak, 40 enggak, 50 enggak. Sudah berapa puluh tahun beliau berdoa. Apakah Allah tidak perhatian kepada doa Nabi Ibrahim? Bukan tidak perhatian, tapi Allah Maha tahu kapan tepatnya Nabi Ibrahim diberi apa yang dia minta untuk kemanfaatkan masa depan, bukan hanya untuk keluarga tapi untuk umat keseluruhan. Kita betul-betul mengambil pelajaran yang besar dengan adanya Nabi Ibrahim dapat amanat dari Allah berupa anak setelahnya lewat usia 70 tahunan. Sudah lewat 70 tahun itu. Konon kabarnya 75 tahun masih belum punya anak. Dan beliau sudah betul-betul terasa berat. Usia sudah lanjut, belum punya keturunan juga. Maka Sarah, istri Nabi Ibrahim, menganjurkan, udahlah Kang Fahim, Kang Fahimnya Ibrahim. Orang Sunda. Dan nikah lagi aja, aku memang seperti ini, mandul. Betul, engkau setuju? Iya, supaya kita punya turunan. Siapa?
Ada yang kamu usulkan? Ya udah itu aja tuh. Sudah tahu lah. Akhlak sehari-hari, hajar. Kan nikah dengan hajar. Setelah nikah, punya anak. Dikasih nama Ismail. Berangkatlah membawa Ismail bersama Hajar ke Mekah. Keberangkatan Ibrahim meninggalkan Mesir menuju Mekah membawa Hajar dan Ismail. Oh, dibikin cerita yang mungkin banyak tambahan. Apa ceritanya? Itu aku cerita yang salahnya. Berantem, ada-ada aja cerita. Apa seperti itu? Ya, itu dibahas kisah Nabi Ibrahim dengan bahasa Bandung lah. Bahasa orang Sunda, bahasa orang Indonesia. Kalau sudah ada dua istri berantem kan gitu, berarti tidak selalu. Kalau Nabi Muhammad kan gak demikian. Tidak mustahil Nabi Ibrahim juga begitu, antara Sarah dengan Hajar akrab-akrab saja. Tapi yang namanya cerita tergantung yang buat. Makanya yang pasti mau adalah kata Al-Quran. Al-Quran tidak bicara begitu, kita gak usah ikut-ikutan kepada keterangan-keterangan yang tidak jelas. Ini urusan akidah. Kan masalah gaib itu ada urusan akidah ya. Gak boleh kita menggunakan cerita untuk diyakini, diimani. Cerita itu kalau dalam Islam, kalau dasarnya sumbernya Quran atau hadis mutawatir, baru boleh kita jadikan pegangan. Kalau bukan dalilnya lah yang pasti, janganlah sampai jadikan pegangan. Tapi untuk melengkapi, untuk hiasan obrolan, boleh-boleh saja selama tidak mengganggu. Nabi Ibrahim alaihissalam berangkat meninggalkan Mesir, membawa Hajar, membawa Ismail ke Mekah. Setelahnya lama dan Allah berikan tugas melanjutkan perjalanan, ditinggal Hajar bersama Ismail di tempat yang tandus kering. Ibrahim berangkat lagi perjalanan panjang sampai Ismail sudah besar, sudah 8 tahunan, bertemulah dengan ayahnya, dan kemudian ayahnya juga ternyata bertemu lagi dengan sampai punya anak lagi. Setelahnya 2 anak, Ibrahim punya anak Ismail dan Ishak. Beliau bersabda, Alhamdulillahilladzi wahabali alal kibari Ismail wa Ishak. Kalau dilihat tulisan Al-Quran ya, ini mampir dulu. Kajian Quran udah harus begini. Untuk membuktikan, untuk meyakinkan hakikat tulisan Al-Quran adalah wahyu ya. Wahyu yang pasti, bukan cuma bacaan tulisannya pun adalah merupakan bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat tulisan Ibrahim dalam surat Al-Baqarah dengan tulisan Ibrahim dalam surat Ibrahim berbeda. Ini surat Al-Baqarah. Pindahkan dulu ke sini. Ya, ini tulisan Ibrahim. Ibrahim haknya tidak pakai rupiah. Tapi bagaimana dalam surat Ibrahim? Kita perhatikan dalam surat Ibrahim, tulisan Ibrahim ada huruf ya-nya. Wa idz qala Ibrahim. Ya, bedanya. Ini mungkin kurang diperhatikan yang kayak. Ini membuktikan bahwa Al-Quran wahyu, bukan cuma bacaan.
tulisannya pun wahyu. Tulisannya pun dari Allah. Diajarkan Jibril kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau sekiranya bukan dari Allah, bukan dari Jibril, bukan dari Rasul, karya sahabat saja, mungkin akan disamakan tulisan Ibrahim dalam Al-Baqarah dengan Ibrahim dalam surat Ibrahim. Nah, buat kita tentunya kalau belum tahu apa makna di balik ini semuanya, ya kita imani saja bahwa memang ternyata tulisan pun dalam Al-Quran itu mukjizat. Untuk sementara ini, saya tidak tahu benar apa tidak. Dalam surat Al-Baqarah, tulisan Ibrahim memberikan gambaran kepada kita. Waktu itu Nabi Ibrahim anaknya baru satu, Ismail. Atau belum punya anak. Sebelumnya kan belum punya anak. Sedangkan dalam surat Al-Baqarah, dalam surat Ibrahim, beliau sudah punya anak dua. Dikasih perbedaan tulisan. Dan ini juga ada kaitan dengan periwayatan dan qiraat. Ada dalam kitab khusus tentang rasm, tentang penulisan Al-Quran ada khusus. Baik, kita lanjutkan. Belajar kepada Nabi Ibrahim yang menyebut nama dua anaknya dengan jelas saat memuji Allah. Maka sangat tepat kita baca ayat ini sambil mengingat anggota keluarga kita juga. Jadi jangan sampai dipahami sholat itu jangan ingat apa-apa, harus khusyuk. Gak ingat apa-apa bukan khusyuk, pingsan. Iya, gak ingat apa-apa mah pingsan di rumah sakit. Kalau khusyuk itu ya ingatlah, ingat kewajiban, ingat hak-hak orang lain yang harus kita penuhi, ingat diri kita itu mau kemana, sedang di mana, berapa lama lagi punya kesempatan untuk beribadah. Ketika kita sadar bahwa usia Allah rahasiakan untuk supaya kita siap setiap saat, maka pada waktu sholat akan berkata ya Allah, apakah masih ada waktu untuk sholat setelah sholat ini? Atau ini sholat terakhir? Sekiranya tidak engkau ampuni melalui sholatku saat ini, kapan lagi aku mohon ampun padamu ya Allah. Hasan al-Basri di malam hari pernah diingatkan oleh istrinya. Mungkin bahasa kitanya, Bang, boleh jadi kita punya waktu untuk qiyamul lail malam ini malam terakhir. Langsung kan terkejut, oh ya, jangan sampai disia-siakan waktu. Jam berapapun bangun, segera menuju ke tempat air wudhu. Jam 1 bangun, baru jam 1 masih lama. Tidur lagi, jam 3 bangun, masih ada waktu lah untuk tidur lagi. Akhirnya terbangun, sudah selesai sholat subuhnya. Soalnya tadi mimpi sholat subuh. Jadi terasa sudah, padahal enggak. Ya baik. Ini boleh-boleh saja sewaktu kita membaca Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, hanya padamu kami. Kami siapa yang dilibatkan dengan kata kami, silahkan. Keluarga, tetangga, masyarakat, semua orang yang beriman. Menghubungkan Ismail dan Ishak dengan keluarga kita. Kita hubungkan. Ketika Nabi Ibrahim berkata, Alhamdulillahilladzi wahaba li 'alal kibari Ismail wa Ishaq. Ibrahim menyebut Ismail, saya menyebut anak saya. Ibrahim menyebut Ishak, saya juga menyebut anak saya. Mengingat anak saya namanya bukan Ismail, bukan Ishak, tapi beda. Namun diingat, ini anak saya. Sebagaimana Ibrahim mengingat anak. Dan tentunya surat Ibrahim, Al-Quran, tepat untuk kita gunakan, dibacakan dalam sholat. Nah, kita munajat. Ini langsung munajat. Karena bahasan di sini adalah bahasan munajat yang lebih kuat.
Tiada satu kenikmatan yang diterima makhluk selain yang telah Allah tetapkan sesuai kehendak. Kini kita berada di hadapan. Itu makna Alhamdulillah Rabbil Alamin. Kita sedang berada di hadapan. Tapi belum berkata engkau kepada Allah. Masih dia. Dia maha mendengar pujian semua hambanya. Sekiranya kita tidak memujinya, maka sungguhnya makhluk lain terus memuji tanpa henti. Makanya kalimat Alhamdulillah bukan Alhamdulillah atau Ahmadukallahumma. Kalau Ahmadukallahumma, aku memuji engkau ya Allah, cuma menghubungkan pujian kepadaku, ditujukan kepada Allah. Tapi kalau Alhamdulillah, tidak terbatas siapa yang memuji, kapan pujian disampaikan. Itulah bimbingan dari Allah bagaimana cara memuji dengan pujian yang lengkap, yang sempurna, yang universal. Kalaulah sekiranya ada burung beo dikasih, dididik membaca Alhamdulillahirabbil alamin, benar itu yang dia ucapkan walaupun dia tidak tahu artinya. Dia tidak berniat memuji, tapi benar yang dia puji, yang dia ucapkan. Atau orang gila mengatakan Alhamdulillah, tapi main-main, memang segala puji bagi Allah. Saya dulu tahun awal 90-an, sebelum pindah ke Riung Bandung, saya tinggal di Margahayu Raya. Di depan rumah saya ada rumah yang dihuni oleh kakek, nenek, anak, mantu, cucu. Kakek nenek Kristen, anaknya Buddha, cucunya Muslim. Lucu itu satu rumah. Si neneknya, karena dia punya cucu Muslim, akrablah gitu dengan Islam. Akrab dengan rumah saya, dengan dia kadang-kadang masuk ke rumah saya. Assalamualaikum. Alhamdulillah anak saya lulus. Ya, Alhamdulillah. Dan dia non Muslim. Alhamdulillah dia katakan sesuai dengan kenyataan. Segala puji bagi Allah. Walaupun dia mungkin beda memahaminya. Dia mungkin mengungkapkan kalimat Alhamdulillah untuk komunikasi akrab saja dengan Muslim. Termasuk baca Assalamualaikum. Tapi kalau kita membaca salam, membaca Alhamdulillah, berlandaskan keimanan. Karena kan dia kalau berbicara dengan yang lain kan Alhamdulillah puji Tuhan kan. Tapi ya kalimat Alhamdulillah sesuai dengan kenyataan. Sekiranya kita tidak memujinya, maka sungguhnya makhluk lain terus memuji tanpa henti. Sebagai hambanya, kini menghadap kepadanya dengan penuh harap, menerima kita sesuai dengan janjinya. Allah kan sudah berjanji bahwa siapapun yang menghadap kepadanya dengan jalan pelan-pelan, Allah sambut dengan cepat. Siapapun yang mendekatinya, jarak 1 meter, Allah dekati dengan 1 hasta. Ini perumpamaan dalam hadis. Artinya ketika kita berjuang untuk mendekatkan diri kepada Allah, maka Allah lebih cepat mendekati kita. Itu bahasanya adalah menyambutnya. Hakikat Allah tidak pernah jauh dari kita. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ. Sungguh kami telah menciptakan manusia dan kami mengatur apa yang dibisikkan manusia. Kami lebih dekat kepada manusia daripada yang terdekat padanya. Apabila bertanya kepada engkau, ya Muhammad, hamba-hamba tentang aku, jawab, sesungguhnya selamanya aku dekat. Fa inni qarib. Nah, terus hadis tadi menyatakan, bila hamba mendekatkan kepadaku dengan langkah berjalan biasa, aku sambut dengan loncat atau dengan lari. Bila hamba mendekatkan kepadaku 1 meter, aku sambut dengan 1 hasta. Artinya bahwa Allah lebih cepat menyambut kita ketimbang kita mendekat kepadanya. Makanya dengan
kalimat alhamdulillah, kita punya harapan besar. Ini kalimat alhamdulillah itu memberikan motivasi sebetulnya. Motivasi untuk banyak beramal. Siapa yang mendekatinya dengan kecepatan, itu kecepatan yang terbatas dan terukur, maka sungguh dia akan menyambut dengan kecepatan yang sempurna. Ya Allah, kini kami menghadap hadirat-Mu dengan penuh harap dan takut. Itulah dari kalimat Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahmanir Rahim itu membimbing kita untuk menjaga keseimbangan antara harap dan takut. Ar-Rahman adalah sumber rahmat yang Allah curahkan kepada makhluknya tanpa pilih bulu. Semuanya diberi. Jangankan yang taat, yang maksiat pun diberi. Kalau yang maksiat saja diberi, maka jangan kecil hati. Minta kepada Allah, silakan apa yang diperlukan. Apakah Allah akan ngasih? Allah sudah berjanji. Apa janji Allah Subhanahu wa taala? Ud'uni astajib lakum. Berdoalah kamu, pasti aku penuhi. Hanya saja Allah memenuhi sesuai kehendaknya. Bukan sesuai dengan permintaan yang memintanya. Nah, kalimat Ar-Rahim mengantarkan kita untuk meningkatkan rasa takut. Takut tidak mendapatkan rahmat di akhirat. Di dunia sudah dapat, di akhirat akankah kita temukan kenikmatan. Maka ketika kita membaca Ar-Rahman Ar-Rahim, hati bergetar menghadap kepada Allah. Ya Allah, telah Engkau berikan kepada kenikmatan di dunia. Tak terhingga, walaupun sering kusalahgunakan, tapi Engkau tetap masih memberi. Aku mohon ya Allah, jangan sampai cuma di dunia, tapi aku mohon Engkau lanjutkan pemberian nikmat untuk di akhirat. Oh, udah nyampe waktu. Insya Allah lain kesempatan kita lanjutkan. Dan ini sudah dibukukan. Buku ini sudah dicetak, sudah beredar. Judulnya 99 Munajat Bersama Al-Quran. Baik, nanti kalau sekiranya ada bukunya ya kita langsung sambil buka bukunya insya Allah. Kita akhiri subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.